Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mandiri Jaya Channel. Channel yang menginspirasi, yang memotivasi, berbagi pengetahuan untuk menambah pengalaman serta wawasan kita bersama. Kali ini kita akan membahas apa perbedaan mental orang-orang sukses dan orang-orang gagal. Tentu mereka mempunyai perbedaan mental, mempunyai perbedaan cara berpikir. Akan kita bahas setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi. Di sini kita akan membahas perbedaan antara mental orang yang sukses dengan orang yang gagal. Di sini kita akan membahas ada 6 macam perbedaan di antara mereka. Yang enam tersebut adalah orang yang berhasil atau orang yang sukses. Mereka punya keyakinan, punya tekad dan ambisi yang kuat dalam mencapai tujuan-tujuan mereka. Tidak ada keraguan dalam hati mereka. Mereka yakin mereka pasti bisa untuk mencapainya. Kemudian mereka punya ambisi, ya tekad yang kuat dalam diri mereka. Mereka punya komitmen meskipun menghadapi halangan rintangan dalam proses pencapaiannya, mereka tetap berkomitmen dalam menjalani tujuan-tujuan yang ingin mereka capai. Sedangkan orang gagal, mereka punya keyakinan dalam diri mereka bercampur dengan keraguan. Di samping mereka punya keyakinan, mereka ada keraguan dalam diri mereka. Apakah saya bisa atau tidak? Dia ada keraguan dan mereka punya keinginan, tetapi mereka tidak punya ambisi yang kuat yang ada dalam diri mereka, sehingga mereka tidak mampu berkomitmen untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Ketika menghadapi kendala, mereka tidak mampu untuk mencari solusi atau jalan keluar untuk masalah-masalah tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang sukses sudah mempunyai rencana yang jelas dan rencana yang nyata. Mereka sudah mengetahui dengan jelas apa yang ingin mereka rencanakan, tentang bagaimana apa yang harus mereka lakukan, tentang dananya berapa, produknya apa, atau tujuannya telah mereka kuasai dengan sejelas-jelasnya. Artinya mereka orang yang sukses telah mempunyai kejelasan dan kenyataan dalam diri mereka. Sedangkan orang gagal, mereka cuma punya rencana. Mereka tidak paham dengan apa yang akan mereka lakukan. Kendati pun mereka memulai dengan ketidakpahaman dalam rencana mereka tersebut. Akhirnya mereka juga akan tetap mengalami kegagalan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang sukses mampu menerima kesuksesan dan mampu menerima kegagalan. Artinya, orang yang sukses, mereka telah siap untuk menerima kegagalan dan kesuksesan dalam diri mereka. Sedangkan orang gagal, mereka cuma mampu untuk sukses tetapi belum siap untuk gagal. Artinya, orang yang sukses telah memiliki mental yang baja, mereka telah memiliki mental yang kuat sehingga apapun yang mereka alami, baik itu kesuksesan dalam diri mereka ataupun kegagalan yang mereka alami, mereka telah siap untuk menghadapinya karena mereka telah mempunyai mental yang kuat. Sedangkan orang gagal, mereka mempunyai mental yang rapuh sehingga mereka cuma sanggup menerima keberhasilan, tetapi mereka tidak mampu untuk menerima kegagalan karena mereka belum tahu bahwa kegagalan adalah langkah awal menuju kesuksesan. Itu yang ketiga. Kemudian kita masuk yang keempat. Yang keempat adalah orang sukses fokus kepada solusi. Artinya, ketika ada kendala dalam usahanya, orang sukses selalu cepat mencarikan solusi atas permasalahan tersebut. Sedangkan orang gagal fokusnya kepada masalah. Artinya, mereka akan mencari di mana kesalahannya, siapa yang bersalah, mengapa bisa terjadi seperti ini, sehingga pikirannya berfokus pada masalah dan akhirnya mereka susah dalam
mencarikan solusi-solusi untuk masalah tersebut. Sedangkan orang berhasil, dia fokus kepada solusi-solusinya sehingga masalahnya bisa terselesaikan dengan cepat. Itulah orang yang berhasil. Yang kelima, orang sukses itu selalu berpikiran positif. Artinya, dia selalu berprasangka baik, selalu mengarahkan pikirannya ke arah yang baik-baik saja, ke arah belajar, ke arah perkembangan, ke arah sesuatu yang bisa membawa manfaat bagi dirinya, menghindari sesuatu yang mubazir yang tidak ada manfaatnya bagi dirinya. Sedangkan orang gagal selalu mengisi hari-harinya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, yang tidak membawa perkembangan dan kemajuan dirinya, selalu berprasangka yang buruk, dan pada intinya mereka mengisi pikiran mereka dengan prasangka-prasangka yang negatif. Prasangka yang negatif inilah yang menyebabkan penghambat kemajuan seseorang. Kemudian yang keenam, orang yang sukses itu adalah mampu menerima kesuksesan orang lain. Artinya, orang yang berhasil itu mengakui kesuksesan orang lain. Sedangkan orang yang gagal, mereka akan iri dengan keberhasilan orang lain. Artinya, orang yang sukses akan mau bekerja sama dengan orang yang sukses. Mereka akan mau mendekat, mereka akan mau bertanya, bahkan mereka akan mau bekerja sama dengan orang sukses tersebut karena mereka mengakui kesuksesan orang lain. Sementara orang yang gagal, mereka iri dengan keberhasilan orang lain. Timbul prasangka, mungkin keberhasilnya karena dia korupsi lah, mungkin karena dia uang dari keluarganya lah, mungkin karena ini itu segala macam lah. Yang jelas pada intinya dia tidak mengakui keberhasilan orang lain. Jadi orang yang sukses itu memiliki kemampuan untuk mengakui keberhasilan orang lain. Sementara orang yang gagal itu tidak mau mengakui keberhasilan orang lain. Itulah 6 perbedaan antara orang yang sukses dan orang yang gagal. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.